Oh iya iya. Ini saya sudah di restonya Pak Sapuan di Adem Ayem. Iya iya nggih. Coachingnya kapan? Iya sekarang Pak di resto Kampung Adem Ayem. Nah itu Pak Adib, sini Pak Adib. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Sore Pak Adib, Pak Sapuan. Selamat sore, Pak Bambang. Oke, alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu. Kita nanti akan melakukan praktek coaching. Nanti yang bertindak sebagai coach Pak Saya, Sapuan. Pak Sapuan. Pak Adib nanti coachnya. Yang diperhatikan dalam praktek coaching nanti kita harus kompetensi inti yang akan kita kembangkan. Yang pertama, tiga itu ya. Yang pertama present. Kita hadir sepenuh hati, ya. Lahir batin di sini. Ya. Kemudian coach nanti mendengarkan aktif dari coach. Oh iya. Untuk bisa menggali informasi sehingga nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Harapannya nanti masalahnya dari Pak Sapuan, dari Coach nanti dapat teratasi, dapat solusi dari pertemuan ini. Nggih, amin. Betul Pak Ye? Iya. Kalau sudah siap, berarti langsung saja kita mulai. Monggo. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat sore Pak Sapuan. Selamat sore Pak Adib. Sehat Pak Sapuan? Alhamdulillah sehat ya. Sore hari ini kita akan membahas tentang apa yang nanti bisa menjadi sesuatu yang bermakna dan sesuatu itu bisa untuk peningkatan pemberdayaan Pak Sapuan apa ya kira-kira? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adib yang sudah memenuhi undangan saya Pak Adib. Iya. Jadi kemarin dengan saya telepon, saya minta ketemu Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ngobrol. Saya tuh punya masalah sedikit Pak dengan kepala sekolah saya yang baru. Jadi ceritanya begini kan, saya tuh punya kepala sekolah baru, seorang ibu-ibu lah, wanita. Ya sudah 2 bulan lah di sekolah saya. Itu saya merasakan, saya dan teman-teman saya itu merasakan kok beda dengan kepala sekolah yang dulu. Ya terutama masalah Pak, sosialnya, keramahannya gitu loh Pak. Saya kok merasa beliau tuh setiap datang itu ya tidak pernah salam, tidak pernah menyapa, terus ujuk-ujuk datang terus duduk di ruangannya terus ngadepi laptop gitu. Sampai siang ya seperti itu terus Pak. Jadi saya bingung ini piye gitu. Saya gitu Pak. Ya mungkin nanti dengan obrolan kita nanti tuh saya pengen mencari solusi itu langkah apa yang saya lakukan itu loh Pak. Oke, baik. Bapak Sapuan, jadi apa yang Pak Sapuan harapkan, tujuan yang Pak Harapan inginkan setelah kita melakukan bincang-bincang sore hari ini apa? Harapan saya atau tujuan saya mengundang panjenengan ke sini itu semoga saya mendapatkan Pak, gambaran langkah-langkah saya itu supaya hubungan saya dengan kepala sekolah itu lebih dekat lah Pak, tidak ada jarak, lebih terasa seperti keluarga gitu loh Pak. Jadi dalam bekerja itu kan jadinya nyaman kalau kita kalau kita sudah merasa nyaman itu kan nanti bekerja enak gitu loh Pak. Maksud saya seperti itu. Baik Pak Sapuan, jadi Pak Sapuan menghendaki gimana sih caranya supaya komunikasi antara guru dan kepala sekolah bisa terbangun dengan baik kan, seperti betul, itu. Betul. Langkahnya nanti tipsnya bagaimana atau solusinya bagaimana seperti itu ya Pak. Iya. Baik Pak Sapuan, bisa diceritakan untuk menurut Pak Sapuan apa sih yang melatar belakangi sehingga bisa terjadi kondisi seperti itu Pak? Menurut Pak Sapuan gimana itu? Kalau latar belakang gimana ya Pak ya? Saya sih merasa dan teman-temannya berlaku biasa-biasa saja. Ya, selama ini mungkin ya kalau masalah secara pribadi mungkin tidak ada. Mungkin ya karena memang karakter ibu kepala sekolah yang seperti itu saya juga kurang paham juga Pak ya. Nyatanya yang kepala sekolah yang dulu kan ya kita baik-baik saja, gitu ya. Lebih akrab gitu ya. Mungkin ya masalah
sifat beliau atau karakter beliau saya juga kurang paham sih Pak sebetulnya. Yang saya rasakan itu Pak. Ada lain Pak yang bisa diceritakan, mungkin latar belakang kepala sekolahnya atau kondisi di sekolah itu Pak yang selama ini terjadi Pak? Yang selama ini terjadi di sekolah saya itu ya gimana Pak, ya baik-baik saja sih, cuma ya menurut penilaian saya dan teman-teman ya memang sudah wataknya begitu. Jadi memang orangnya pendiam, terus jarang bicara, terus nah gini satu lagi Pak, kalau nunjuk-nunjuk misalnya memberi tugas itu ya nggak basa-basi itu langsung, Pak ini tolong dikerjakan ya, terus hari ini harus selesai. Jadi kan kita tuh seakan-akan tertekan tuh loh Pak. Tertekan ya. Tidak ada basa-basi, tidak apa, langsung main perintah, langsung segera ya besok jadi ya gitu lah. Itu kan berarti Pak Sapan ada perasaan tertekan. Ya intinya gitu. Jadi kalau kurang nyaman lah intinya. Kurang nyaman ya. Kalau ada kita buat skala ya, misalkan antara 1 sampai 10, berapa sih tingkat ketidaknyamanan untuk kondisi yang sedang terjadi ini dengan kepala sekolah yang baru ini? Kalau saya buat skala 1 sampai 10 ya, 10 itu mungkin posisi tertekan banget gitu ya. Gitu ya Pak. Sampai 1 mungkin agak lebih berapa Pak? Kalau 1 sampai 10 berarti kondisi yang saya alami sekitar 8 Pak. 8 berarti memang ini meresahkan banget ya, ini meresahkan, ya. Pak. Oke. Baik, menurut Pak Sapan menghadapi kondisi seperti ini apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, maksudnya solusinya gitu Pak ya. Apa tindakan atau respon Pak Sapan menghadapi situasi yang tertekan seperti ini? Situasi tertekan, Pak. Saya sih ya, saya berusaha ngobrol lah dengan rekan-rekan guru Pak. Berusaha ngobrol. Ya, rekan-rekan guru, ini gimana Bapak Ibu kok kepala sekolah kok begini sifatnya? Nah, itu kira-kira Bapak Ibu guru ada rencana enggak atau solusi untuk memperbaiki hubungan kita ini? Ngobrol-ngobrol. Berarti Pak Sapan sudah mencoba tanya sama teman enaknya gimana gitu ya? Iya gitu. Ya terus dari ngobrol saya tadi ya banyak masukan Pak. Banyak masukan. Terus ya misalnya gini, Pak, bagaimana kalau kita ajak makan-makan? Ya, makan-makan ya tidak harus makan berat Pak. Misalnya buat apalah rujak atau buat gorengan gitulah. Jadi nggak usah mahal-mahal Pak. Kita ajak bareng-bareng, misalnya nanti dibagi Pak, ada yang bawa sambel, ada yang bawa mentimun, ada yang bawa mungkin mangga muda. Nah, itu nanti kita rembukan bareng-bareng terus kita tentukan. Ya alhamdulillah teman-teman ya banyak yang setuju atas usulan saya tadi. Itu solusi pertama. Solusi yang kedua, ada juga yang mengusulkan itu Pak, kalau bisa tuh waktu jam istirahat kita tuh harus kumpul di kantor. Ya kita cobalah dekati. Jadi intinya tuh kita mungkin kurang ngobrol Pak, intinya kurang ngobrol, jadi terjadi banyak persepsi yang berbeda itu karena kurang ngobrol. Terus ada lagi solusi yang ketiga itu dari teman-teman mengusulkan itu kita ajak piknik Pak. Piknik ya? Piknik bareng, nggak usah jauh-jauh Pak, mungkin di Karangjai atau di Taman Kartini atau apalah, yang penting rasa kekeluargaan itu supaya tumbuh Pak. Seperti itu Pak. Menurut Pak Sapan, dengan alternatif solusi yang sudah disampaikan teman-teman ya, yang pertama tadi ada waktu membuka diri komunikasi, waktu istirahat gitu kan, terus ada piknik, kemudian yang pertama tadi ngajak makan-makan ya. Nah dari ketiga ini yang memungkinkan untuk bisa dilakukan dan itu bisa membuka komunikasi atau bisa memecah kebukuan yang lebih memungkinkan yang mana Pak? Kalau menurut saya sih yang paling mudah itu kita ajak makan-makan dulu Pak. Ini jangka pendek dulu lah. Kan makan tidak harus mahal Pak ya. Saya rencana punya kebetulan di rumah juga punya buah-buahan banyak. Ini saya bawa, kita buat rujak gitu Pak, bareng-bareng. Nanti kepala sekolah dan guru kita ngumpul di kantor, makan ya bareng. Nah di saat makan-makan itu kita sambil ngobrol, sambil senda gurau, akhirnya
mungkin bisa jadi akrab ya, jadi lebih cair suasananya begitu Pak. Itu rencana saya Pak. Ini luar biasa sekali nih, artinya bisa memecah kebukuan ya dengan ide untuk mengadakan kegiatan makan-makan, sehingga nanti seperti kata Pak Safwan, dengan makan-makan nanti diharapkan ada keakraban gitu kan. Iya. Terus bisa saling komunikasi seperti itu Pak. Iya Pak. Kapan rencana makan-makan barengnya ini? Ini kan besok saya rencana komunikasi dulu dengan rekan sejawat, musyawarah masalah makan itu. Nanti lusanya lah baru kita action Pak. Kita action langsung buat rujak di sekolah. Lusanya itu pada saat istirahat. Jadi musyawarah itu ya tadi ada yang bawa sambal, siapa yang bawa timun, kerai mungkin ada yang mangga dan sebagainya Pak, kita komunikasi. Apa saja Pak mungkin yang harus dipersiapkan supaya rencana itu bisa berhasil, artinya target tujuan bahwa nanti komunikasi itu bisa terbuka, terus bisa akrab, ada interaktif. Apa saja dalam acara makan-makan itu rencana yang harus disiapkan? Dan saya siapkan pertama jelas musyawarah dulu dengan teman-teman sejawat. Musyawarah ya. Pembagian tugas lah intinya. Ada yang bawa sambal, ada yang bawa buah-buahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah nanti lusa hari hanya itu sudah kita sampaikan, ya kita undang kepala sekolah, Bu mari kita ada sedikit rujak, yuk bareng-bareng kita makan gitu ya. Nah, terus setelah itu yang ketiga ya, harus ada yang mulai mengajak ngobrol dengan beliau, dan yang lain harus kompak, harus ikut ngomong semua, intinya gitu. Jangan ikut diam kan ya, jadi nggak apa ya, nggak pasif gitu ya. Jadi teman-teman juga nanti tak kembali, ayo ajak ngobrol bareng-bareng. Jangan hanya diam saja, nanti kepala sekolah diam, jenengan diam, nanti nggak berhasil gitu Pak. Harus aktif gitu ya. Aktif gitu ya. Untuk peran Pak Safwan sendiri rencananya mau ngapain itu? Peran Pak Safwan untuk bisa memecahkan kebukuan itu. Kalau peran saya lebih ke koordinator mungkin. Koordinator Pak. Ya. Jadi saya yang mengarahkan, kamu ayo bicara. Ya, jangan diam saja ya. Ini kan kebetulan teman-teman GTT saya banyak yang muda-muda Pak, lebih muda lah. Ini ayo kita bareng-bareng. Terus pokoknya ya. Jenengan yang ngajak ngobrol dulu nggak masalah. Ya. Ya, gitu. Jadi ya di harapan saya tuh dengan seperti itu suasananya jadi lebih cair Pak, jadi lebih rasa kekeluargaannya tumbuh dari situ Pak. Ya. Ini luar biasa sekali Pak. Ini saya malah pengen jadi ikut makan-makan nanti. Luar biasa, artinya berapa besar menurut Pak Safwan tingkat keberhasilan dari rencana ini? Kalau tingkat keberhasilan sih saya juga gimana ya, belum kesampaian ya. Kemungkinan ya 90% lah Pak. Lumayan ya 90%. Artinya ini yang lebih real bisa dilakukan sebagai sebuah rencana tindakan yang siap untuk dilakukan. Dan rencana saya itu makan-makan tidak hanya sekali Pak, mungkin ya jadwal gitu seminggu sekali lah, apa 2 minggu sekali kan makan. Intinya tidak harus mahal Pak, ya bisa buat rujak apa goreng. Kebetulan di SD saya itu belakang itu tanaman singkong banyak. Oh begitu ya. Bisa digodok, bisa digoreng dan sebagainya. Berarti ini rencana makan-makannya berkelanjutan dong? Iya berkelanjutan. Jadi kan tanamannya banyak Pak, singkong, pisang ya? Ada nih. Pelan saya itu luas Pak. Kebetulan penjaganya juga sregep, rajin nanam-nanam, jadi bisa kita manfaatkan gitu Pak. Baik, luar biasa Pak Safwan. Baik, karena ini waktunya sudah sore banget, dan saya melihat Pak Safwan sudah mulai bergelora untuk melaksanakan rencana aksi. Ada yang bisa disimpulkan, sudah mendapatkan gambaran kayaknya ini pas banget untuk dilaksanakan, sehingga tujuan membuka komunikasi itu bisa tercapai. Bisa disimpulkan. Kesimpulan saya untuk menghadapi masalah saya ini ya, langkah konkret yang saya lakukan nanti pertama kita ajak makan-makan bersama, kita buat rujak untuk langkah pertama ini. Kita bagi tugas, ada yang bawa sambal, ada yang bawa timun, ada yang jambu, mungkin ada yang mangga dan sebagainya. Insya Allah berhasil lah, lusa, paling enggak lusa harus kita terlaksanakan Pak. Itu, dan semoga rencana saya ini berhasil dan bisa mencairkan suasana saya dengan kepala sekolah itu Pak.
ini tepat sekali Pak, ini saya setuju banget ini. Karena nanti setelah ada momennya kemudian bisa memecahkan kebekuan sehingga nanti apalagi nih rencananya Pak Sapuan kan berkelanjutan. Mudah-mudahan berhasil dan suasananya bisa lebih akrab, interaktif, komunikatif, dan kekeluargaan bisa tercapai begitu Pak. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya, kita bisa ngobrol bareng dan mendapatkan solusi apa komitmen dari Pak Sapuan untuk mewujudkan rencana tindakan ini Pak. Komitmen saya ya, intinya gini, saya berkomitmen atau punya kesungguhan untuk membangun hubungan saya dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah terutamanya itu supaya lebih meningkat lagi, tidak seperti yang sekarang Pak ya, jadi lebih harmonis, lebih rasa kekeluargaan lebih besar lagi Pak. Melalui makan-makan ini juga nanti kan imbasnya ke pekerjaan Pak. Kalau saya nyaman dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, tentunya pekerjaan juga enak Pak, tidak ada beban, jadi mengalir gitu Pak. Baik, terima kasih luar biasa tanggung jawabnya ini ya untuk membangun sebuah komunikasi yang terbuka, nyaman, aman, dan tentunya komunikatif seperti itu. Baik, terima kasih, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Pak, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Atip yang sudah kerso atau mau saya undang untuk ngobrol dengan saya. Terima kasih Pak Atip ya. Sama-sama. Oke, luar biasa, mantap. Jadi pengen makan ini Pak. Nanti minum dulu loh Pak kopinya. Ini dari percakapan ini tadi itu mengalir benar-benar benar-benar mengalir, tidak tidak terpisah. Oh ini tujuan, ini identifikasi, tapi langsung nyambung. Sangat luar biasa sekali. Dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya sampai ke tanggung jawab, ini runtut sekali. Kemudian dari kompetensi inti yang mau dikembangkan, tadi juga sudah nampak sekali dari presentnya, mendengarkan aktif, sangat-sangat antusias tadi Pak Coach Pak Adip mendengarkan dari Pak Sapuan. Pak Adip juga sudah mampu menggali informasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari Pak Sapuan mengalir begitu saja permasalahannya. Yang jelas prinsip kucing kemitraan ini sudah kental sekali. Kemudian ada prosesnya sangat kreatif sekali, memaksimalkan potensi kucing. Tidak ada asumsi, tidak ada judgement tadi, tidak ada asosiasi. Betul. Sudah tidak nampak itu asosiasinya dari Pak Adip sudah tidak kelihatan. Yang jelas solusi dari permasalahannya Kuci teratasi. Ini potensi dari Kuci yang sangat luar biasa tadi digali oleh ternyata lebih cerdas ya, lebih tahu Pak. Di cerita kreatifnya tuh nggak nyangka kalau malah seperti itu tujuannya. Ini luar biasa sekali, semuanya bagus ya, tercapai solusinya dengan makan-makan tadi jawabannya. Oke, terima kasih Pak Adi, Pak Sapuan. Sama-sama Pak Sapuan. Semoga ini nanti kita bisa praktekkan di kemudian hari sekolah ya, tentunya. Sekolah dengan teman, dengan siswa, dengan kepala sekolah, bahkan dengan Bu Eba. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah.